تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini kualitasnya hadis yang hasan sahih, yang bersumberkan dari riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala', wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Yang artinya, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan ujian kepada mereka. Maka siapa yang redha dengan ujian Allah, maka dia mendapatkan keredaannya. Dan siapa yang marah, tidak redha dengan ujian Allah, maka dia mendapatkan ketidakredaan atau kemarahan Allah. Kaum muslimin, di dalam surat Al-Mulk, surat yang populer di telinga kita, bahkan mungkin ada sebahagian kita lah menghafalkannya. Di dalam ayat yang kedua, Allah sampaikan tentang sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan awak. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu mana di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun.
Jadi dengan lugas Allah sampaikan Bapak Ibu, kematian dan kehidupan yang diciptakan untuk kita, tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Artinya kehidupan awak ko tidak terlepas dari ujian-ujian Allah. Tidak ada sedikit pun kehidupan awak ko yang terlepas dari ujian Allah. Nah, makanya ujian itu kalau boleh dibagi dua cabangnya Bapak Ibu. Yang pertama ujian kesusahan. Yang kedua ujian kesenangan. Jadi ternyata Bu, nan ujian ko bukan nan susah-susah saja. Sanang hidup awak ujian juga tu. Nah, kalau kategori pertama yang susah, di antaranya Allah sampaikan dalam suratul Baqarah. Ibu-ibu yang ikut program tahfiz, yang hafalannya lah masuk juz 2, pasti hafal ayat kau di awal-awal juz 2. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian wala taqulu, setelah itu ayatnya Bu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah sampaikan di situ bentuk-bentuk ujian yang susah, yang barik. Kata Allah, sungguh kami akan mengujimu. Di situ ada dua huruf takkid, namanya penekanan dari Allah. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kamu. Artinya Bapak Ibu, masing-masing awak pasti pernah merasakan paling tidak satu di antara nan lima ko. Tak ada nan tidak, pasti pernah, walaupun cik. Yang pertama apa? Al-khawf, takut, khawatir, cameh. Musim-musim penghujan kini anak dicamehan Bapak Ibu. Lah nampak dia awak efeknya, lah nampak dia awak anak dirasukan oleh saudara-saudara kita. Khawatir dah awak kalau itu terjadi lo teh diri kita. Takut, khauf. Lah dapat wak cik tu. Wal ju', rasa lapar. Pernah merasa lapar Bu? Pernah lah, sebulan petang kan lapar Bu. Mengawak puasa kan? Ada lapar yang memang disengaja, ada lapar tak disengaja. Yang disengaja apa? Puasa. Yang tak disengaja apa? Kerana memang tak ada makanan. Pasti awak pernah merasakan. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kalau tidak kekurangan harta, miskin. Kemudian yang keempat, wal anfus, kematian. Diuji oleh Allah, meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal suami, meninggal isteri, meninggal anak, meninggal cucu, meninggal kemenakan, meninggal keluarga, meninggal sahabat, kari kerabat dan seterusnya. Kemudian wathamarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan pangan dan seterusnya. Nah, lima ko Bapak Ibu, ada nak yang sanang awak kalau dapatnya? Ada nak ibu-ibu jawab berdoa, ya Allah, buat lambu lapar 5 hari Kena ada apa? Kita berlindung dari itu. Berlindung dari rasa takut, berlindung dari kelaparan, berlindung dari kekurangan harta, kemiskinan, berlindung dari
kematian keluarga kita, berlindung dari kekurangan pangan, kekurangan buah-buahan. Karena apa? Karena ko ujian yang menyusahkan, yang baik bagi Allah. Tetapi ada pula ujian ujian yang menyenangkan. Bahkan awak meminta-mintanya. Itu ujian harta, ujian jabatan, ujian kedudukan, ujian badan sehat-sehat, saya jarang sakit, ujian keluarga senang bahagia sen. Kau ujian juga. Tapi cara sikap menyikapinya yang berbeda. Nah, sama-sama ujian, dan susah ujian, dan senang ujian, tapi cara penyikapannya berbeda. Bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, maka tugasnya bersabar. Sedangkan orang yang diuji dengan kesenangan, tugasnya bersyukur. Nah, Bapak Ibu, betul kecil Allah tadi, kehidupan awak ku ujian sadon. Apakah tu ujian penderitaan kah atau ujian kesenangan? Di mana posisi awak kini, Bapak-bapak Ibu, bersikaplah sesuai dengan jenis ujian tadi. Kalau awak sedang diuji oleh Allah dengan kategori ujian yang memberatkan awak, maka tugas kita di saat itu adalah bersabar. Pai awak ke Sungai Puak, diceliak pulau ke Kutu-Tuo, berjalan-jalan pulau ke Tanah Datar sampai ke Pariaman. Celiak ba orang yang lah habis rumahnya, gagal panennya, rusak jalannya, bahkan tidak jarang kehilangan keluarganya. Apa tugas saudara-saudara kita sekarang tu Bapak Ibu? Bersyukur atau bersabar? Sabar. Dan awak kini alhamdulillahnya, walaupun hari hujan jua, walaupun lai taganang jua rumah awak, laman rumah kita jua tapi nan buruak-buruak tadi lai dihindarkan oleh Allah terjadi atas diri kita. Tugas awak saat kini apa? Syukur. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Hati-hati Bapak-bapak Ibu. Posisikanlah kita sebagai hamba yang bersyukur. Selagi senang awak, selagi lai tanang awak, selagi lai dihindarkan dari hal itu, bersyukurlah. Manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan ke awak. Untuk ketaatan, Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, di saat awak tak senang diselamatkan Allah tak ada syukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar, kufur dengan nikmat itu, ingat azabku sangat pedih. Nah, Bapak Ibu, kau ada sebuah analogi, sebuah permisalan yang bagus untuk kita renungkan tentang bagaimana Allah uji manusia itu dengan dua ujian tadi. Ibu-ibu lagi kenal je baru bu? Oh, tak kenal tahu. Kalau kenal bila kenal lah. Kalau baru aku di Pariaman je bersekolah ke Bapak Ibu. Tak awak je sekolah je baru ada sekolahnya. Sekolahnya sekolah membiak kerambia. Dari luar negara orang beraja bu. Dari Thailand, dari Filipina pergi ke Pariaman. Baalah cara orang Pariaman gua melatih baru membiak kerambia. Kalau orang biasanya manualnya panjat tang kerambia tu petik surang. Orang Pariaman baru situ tunjuk macam mana. Dari ambiaklah tahu lah manalah petik tu dipetik mai alun.
Nah, jadi suatu kali adalah baruak manjek batang kerambia tinggi. Kebetulan di bawah batang kerambia itu ada batu gadang pun. Panjeklah batang kerambia kok. Di tengah-tengahnya memanjek adun sampai ke kerambia tu tiba angin kencang. Goyang-goyanglah batang kerambia tadi, kiri kanan goyang-goyang. Dek baru aku tahu ada batu gadang di bawah. Takwiknya jatuh, nyopagui batang kerambia tu arek-arek je tangan je kaki. Karena tak sekian lamanya angin tu, angin ribut tadi, angin kari kencang tadi. Tapi nyo tetap pagui batang kerambia tadi sehingga nyo tak jatuh ke bawah. Nah, kemudian beberapa menit setelah itu angin ribut ko mulai hilang. Allah ganti jo angin yang sejuk, yang sepoi-sepoi, yang sanang kalau dapat angin. Nanti jadi tadi si baruak tadi ketika angin ribut tadi bapak ibu nyumpaci batang kerambia tu hari-hari. Giliran dapat angin yang sanang tadi. Bareklah matono. Tabuai-buai ibarat awak di surau kot. Tabuai-buai ada angin-angin datang dari luar. Sajua. Abek mata kita bo. Lah banyak sini tafakur kok. Jadi mangguak di surau ko dua kategorinya kok. Ada mangguak terkantu, ada mangguak paham. Tapi lah duduk pada surau lah berkah kita tu insya-Allah. Nah, ketika mata gola terkantu, dek sanang menerima angin tadi, mulailah genggaman tangan, genggaman kaki ke batang kerambia tu mulai segitik lapeh tangan, lapeh kaki. Anan terjadi jatuhlah si baruak tadi pas kepalanya tiba di batu, mati langsung. Kok analogi nama, tamsil, permisalan, tak mudah kita memahami. Batang kerambia tu Bapak Ibu adalah kehidupan yang kita jalani. Baruak tu awak. Baru ustaz awak ke baruak. Maksudnya contohnya awak yang menjalani kehidupan ibarat baruak tadi memanjat tanggerambia. Tanggerambia tu apa namanya? Kehidupan yang kita jalani. Angin ribui, angin kancang kuku adalah ujian kesempitan, ujian kesusahan tadi. Sedangkan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan tadi ku ujian kesenangan. Batu yang di bawah neraka, buah kerambi yang di atas sanggup. Artinya banyak orang Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, berhasilnya selamat. Ketika susah dulu, sembahyang tak pernah tinggal, bahkan nacok ke surau, pengajian tak pernah alfa, walaupun paling tidak sekali seminggu hadir. Kemudian berdoa tak pernah lupa selesai solat dan di waktu yang lain, baca Quran, zikir, segala macam, tak pernah tinggal. Ibarat baruak tadi Bapak Ibu diuji jo angin kancang, nyupacik batang kerambia tu elok-elok, nyupacik syariat tu. Tapi giliran diganti oleh Allah nan susah-susah tadi dengan yang sanang, indak jarang orang lupa jualan. Dulu alun punya rumah lain, tinggal di kontrakan, tinggal di kos-kosan, kamarnya cieknya, air susah, kadang bocor pula. Tak pernah tinggal ibadah.
Tapi giliran kini Allah bukakan rezeki lah bisa membangun rumah surang. Bansuan suah lah mulai lupanya masjid. Tapi semayang dia tak ada tinggal. Tapi ditambah taruh. Akhirnya semayang subuh lah mulai talai. Semayang asal datang hujung waktu. Semayang isya pun lalai-lalai. Akhirnya apa? Taruh diuji dengan kesenangan. Akhirnya lapih lah syariat itu. Dari awalnya orang yang taat sampai orang yang tidak melakukan kewajiban apapun. Na'udzubillah. Jadi jangan disangka bahwa ujian sanang ko ringan. Justru banyak awak yang terjerumus kepada meninggalkan syariat jauh dari Allah. Terkadang justru ketika diuji dengan yang sanang-sanang. Hati-hati. Ujian itu bukan sekadar galodo, bukan sekadar banjir, bukan sekadar gampo, bukan sekadar miskin, bukan sekadar sakit atau yang susah. Sanang hidui awak, dek harato, dek jabatan, dek kedudukan, segala macam itu ujian. Bahkan terkadang itu lebih baik dibandingkan ujian yang susah. Nah, Bapak dan Ibu, kadar ujian Allah atau pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita kadarnya berkesesuaian dengan besar kecilnya ujian yang Allah berikan kawan. Bertanya ke Bapak Ibu, ke kita sadua. Kita ke orang beriman ke Allah. Ya bu? Ya. Apa kok tanang? Ya. Apa bu yakin tu jawaban. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan dengan begitu mudah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, padahal mereka belum diberikan ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Supaya Allah memberitahu, membuktikan mana di antara mereka yang jujur dengan pengakuan imannya tadi dan mana yang berdusta. Bapak ibu wakician, ambo yang beriman ke Allah Ustaz. Oh, tunggu dulu. Ketika diuji lolos tak ujian. Sama je anak awak dan sekolah bu. Ditanya, nyo pulang nak SD. Kelas 5. Pulang sekolah tiap tanya, "Ba anak, dia dapat pelajaran tadi?" "Oh, lain mah." "Pek." Besok kiranya ujian, pulang ujian ditanya, "Lain dapat ujian tadi nak?" "Oh, lain, dapat." Mudah. Itu pengakuan baru. Bila nampak hasilnya, Bu? Terima lapor. Di rapor itulah nampak nanti. Yo ko batu pengakuan anak ambo yang kecilnya lai beraja, lai mengulang pelajaran, lai mengerjakan tugas, lai mudah ujian kecilnya, di rapor itulah terbukti salah satu. Makanya ibu-ibu bapak kami tolong mencelik rapor anak kini cerdas kita. Bakal cerdas. Bertanya ke ibu-ibu, "Bu, ibu sekolah dulu dapat nilai 8 susah mudah, Bu?" Hah? Nilai 8. Kalau awak angko merah pada dulu. 6 kan hitam ponten Bu ya. 5 lah merah. Kini angko 8 tu angko bersifaan mu itu. Mohon maaf kan buat dek guru bah. Jadi yang sokut deh 8 sini nilai anak mo yo hebat bah. Nyata na 8 dia anak awak kini sama jo 6 awak dulu. KKM istilahnya tu. Nilai minimal lulusnya.
Artinya pengakuan tadi, pengakuan keimanan kita kepada Allah itu benar atau tidak benarnya terbukti di saat Allah uji awak. Benar tidak benarnya keimanan kepada Allah itu diuji. Contohnya di waktu subuh kok. As-salatu khairum minan naum. Cik Muazzin, salat itu lebih baik daripada lalu. Kecik Muazzin, tarangalah di setiap sudut rumah di dalam laweh ko kena musajid musalla banyak, terjagalah setiap orang. Tetapi itu kan ujian, sedang diuji. Lolos tak ujian? Orang yang lolos apa? Nyo singkirkanlah salimui nan taba tampe lalok nan nyaman. Nyo kuat-kuatkan dirinya, membuka kelopak matanya yang sedang barik tadi. Kemudian pergi ke kamar mandi, ambil air untuk berwuduk walaupun hari dingin. Kemudian dipakailah kain saruang, pakai peci bagi nana papa, nenek ibu pakai mukena segala macam. Berjalan ke surau, laksanakan solat subuh, lolos ujian. Baru terakui amanah. Tapi ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, ambil selimut tabak, kemudian basauk muka. Lalu lihat, lolos ujian? Dah. Cik, contoh baru apa? Datang kota infak, berjalan kota infak, kati diang segala macam ke muka kita. Awak nak mengecekkan amanna, ambo kurang beriman ke Allah ko. Uji oleh Allah. Ya kau beriman nampak kau ya beriman ibu kau Pak kota infak. Pitihlah ibu. Takkan dua nak pitih tadi. Atau malah takkan ambon beli lontong ni lah. Ambon beli ketupik gaya. Anak ambon beli baju gaya. Ujian, menarik dalam ujian. Ketika lai tekaluannya, walaupun 1,000, 2,000, insya-Allah lolos ujian. Jadi sadu awak pun diuji. Diuji je ketika ada panggilan solat, diuji ketika ada panggilan sedekah, diuji ada ketika ada seruan untuk berpuasa, diuji ketika melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban ujian. Bara pihak kurban ni 32 ya, 3 juta 200. Ibu-ibu bu nama kurban pak kami nama kurban. Tiba ia kurban 3 juta 200. Nanti kurban bara menenteng daging yang pulang. Bara kilo? Bara ni? 2 untuk peserta daging yang padek 2 kilo. Kalau 2 kilo dibawa di Bali daging yang di perang luar atau di pasar bawah bara kilo apa namanya? Kalau 3 juta 200 itu bara kilo berapa itu? Hah? Tak tahu bawa tangan dah. Nah, kalau nak 2 kilo tadi kalau dipakan bara pitih gini. Hah? 300 150 sekilo ya. Baik. Awak 3 juta 200 Bapak Ibu. Bawa pulang 2 kilonya. Encaklah kalau kecek nafsu awak mangam itu. Ancak lambo 300 sebab pitih ke besar bawah ke peran luar lah dapat 2 kilo itu. Tapi ingat ke ujian. Ujian bagi kita nan kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang lain berkelapangan lah cukup kebutuhan pokoknya, kemudian ada simpanan untuk bisa berkorban tapi tak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Kok kami nanti sembahyang Id di lapangan dan sekali-kali pergi ke lapangan untuk sembahyang Id. Ujian 3 juta 200 bukan pitih nan ketek. Lumayan. Boleh bagi awak yang
apa namanya yang mencari dana sekian tu pakai cek orang peras keringat bantiang tulang, ujian datang uang. Tapi kita berhasil lawak Pak Pengurus daftarkan nama Amboci sebagai peserta kurban. Maka ketika kita mampu melewati itu, maka insya-Allah itulah termasuk orang yang lolos, berhasil melewati ujian. Baru amanna, pengakuan iman tadi diakui Bapak-bapak. Jadi besar pahala itu tergantung dalam ujian. Kemudian kata Nabi dalam hadis tadi, dan sesungguhnya Allah apabila sayang, cinta ke suatu kaum, sayang kawa, dibuktikan dengan Allah uji gitu. Terutama je ujian-ujian yang susah-susah. Jadi jangan sanang dulu kalau harta bertambah taruh, jabatan naik setaruh, keluarga sanang serasonyo, dan badan sehat setaruh jarang sakit. Tapi di sisi lain, solat acok lalai, puasa banyak dan tinggal, zakat tak dibayar, infak sedekah nak muah keluar. Hati-hati. Itu namanya istidraj, sesuatu yang kelihatannya nikmat tetapi pada dasarnya itu ada kesusahan di belakang. Nah, risiko awak bisa pahami Bapak-bapak Ibu. Ada hal orang yang logikanya mereka, Ustaz, kok sayang Allah kawak? Bah, kok banyak di negara-negara nan banyak orang Islamnya di sinan, tapi situ malah nanacok terjadi musibah-musibah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di Indonesia kok yang termasuk provinsi yang terkenal kuat memegang Islam, pertama Aceh dan kedua kita Sumatera Barat. Coba bayangkan, Jo Aceh lah, Jo Aceh. Wak ambil contoh kena lain. Mana banyak terjadi bencana alam, di Aceh atau di Bali? Apa itu? Di Bali. Dia pernah terdengar gampo gadang kan? Dia pernah terjadi tsunami wak dengar? Dia pernah terdengar gunung Merapi sekian korbannya? Di mana terjadi? Di negara, di provinsi-provinsi yang banyak orang Islam di sini. Kalau logika kita, logika sederhana manusia, kalau logika kita pakai logika kita sebagai orang gaib dan sayang kana, ambo sayang kana, ambo balikan niko, balikan itu, ini minta depan wahi. Nan sanang-sanang dia gih, tapi logika dalam syariat bukan seperti itu. Allah justru ingin menguji awak, semakin tinggi kayu ko semakin kuat anginnya. Semakin kuat kualitas iman seseorang, buktinya ingin Allah buktikan dulu dengan lainnya lolos dengan ujian-ujian tadi sesuai dengan kadar imannya. Tapi tidak usah camai Bapak Ibu. Orang yang diuji, orang beriman yang diuji oleh Allah, tanda Allah sayang. Lalu kesayang Ustaz, ayah beliau meninggal, ibu beliau meninggal, adik paling ketek meninggal, rumah habis, anak di rumah tidak ada tersisa lagi. Bagaimana cara sayang Allah ke keluarga itu? Salah seorang ustaz kita Bapak Ibu, almarhum Buya Syaukani, beliau, isteri beliau meninggal, anak perempuan beliau kalau tidak salah paling ketek itu meninggal. Baru pesantren, baru selesai beberapa hari sebelumnya syukuran kelulusan di Sanawiyah tidak salah, di Niah Majuraya. Meninggal, rumah habis. Kalau logika awak manusia Bapak Ibu,
kau bukan tanda sayang, tanda murka Allah. Justru itu tanda sayang Allah kepada keluarga. Dengan hikmah yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, tapi kelak akan Allah tampakkan. Yakinlah akan ada hal-hal yang elok akan nampak di masa yang akan datang. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara prinsip, secara garis besar, memang ada korelasi hubungan keberkahan suatu negeri itu dengan ketaatan penduduk yang ada di negeri itu. Dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan membukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan, baik itu yang turun dari langit maupun yang timbul dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang beribu sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan kekuasaan kami, mendustakan syariat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ingin negeri yang aman, salah satu kuncinya adalah perkuat ketaatan ke Allah. Oh ustaz lah soleh keluarganya lah banyak juga orang bertakwa beriman negeri itu, terjadi juga bencana, berarti itu bentuk ujian Allah ke orang itu, kan bentuk azab. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah katakan, Bapak Ibu, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran itu merasa aman dengan azab yang akan kami turunkan kepada mereka di waktu malam, di saat mereka sedang terlelap tidurnya? Gadodo patang terjadinya jam berapa Bapak Ibu? Kira-kira jam sabalihan. Kalau banyak istirahat, banyak di rumah masing-masing. Hujan labik, patuh, kadang memunyi, sehingga tak bisa dibedakan kau hujan, kau patuh, kau banjir, kau atau apa. Sedang lalu. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman? Penduduk yang berbuat maksiat tadi, berbuat durhaka tadi, berbuat dosa tadi, merasa aman dengan azab yang akan kami datangkan kepada mereka di waktu duha, di waktu siang, di saat mereka yal'abun. Yal'abun ko makna dasarnya sedang bermain-main, sedang menikmati hidup, sedang sibuk di aktivitas. Tsunami Aceh tanggal berapa? 23 atau 24 Desember? 24. Tsunami Aceh tahun 2004 dulu. 26 ya. 26 Desember, satu hari setelah Natal. 26 Desember. Hari Minggu kalau tak salah. Sedang mengap masyarakat Aceh saat itu. Kan hari Minggu, yang namanya hari Minggu ibarat awak lah, kayak sedang main-main ke Bukit Tinggi. Adonan sedang maraton, adonan sedang pai makan kuliner segala macam, sedang menikmati hidup. Datang musibah tadi. Afa aminu makrallah, apakah mereka orang yang berbuat maksiat tadi, berbuat dosa kemungkaran tadi, merasa aman dengan ujian musibah atau azab tadi? Wala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman, merasa tenang-tenang dengan itu kecuali orang-orang yang merugi. Artinya Bapak Ibu waspada tadi.
Waspada aku bukan waspada seperti yang disampaikan oleh BMKG itu, waspada ada banjir dah. Itu iya juga, tapi waspada maksudnya kita bentengi negari awak ko dengan kesolehan, dengan keimanan, dengan ketakwaan. Tohlah terjadi juanya. Terjadi juga. Pondok tahfiz lah banyak ustaz. Musajid lah mulai ramai. Pengajian banyak dan hadir. Tapi datang juga. Berarti itu ujian untuk orang beriman. Ujian untuk orang beriman. Bapa dan ibu-ibu, itulah renungan kita di subuh hari ini. Ditutup oleh Nabi kalimat beliau, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht." Sia yang lai redha, lai sabar dengan ujian tadi, Allah akan berikan keridhaannya. Tapi siapa yang marah, tidak terima dengan ujian Allah tadi, tidak terima dengan takdir Allah tadi, tidak sabar dalam menghadapi ujian tadi, maka dia pun mendapatkan ketidakridhaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, daerah kita go dari segala mara bahaya bencana alam. Allah amankan, Allah selamatkan, Allah jadikan negeri kita penuh dengan keberkahan. Kalaupun Allah takdirkan juga terjadi kata diri kita, terjadinya sebagai ujian keimanan untuk awak, bukan sebagai azab untuk diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran bapa dan ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dalam masuk waktu salat sunat syuruk lah bisa kita melaksanakan bagi yang ingin melaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.